Halo pemirsa, welcome to DigiWorld, sebuah program acara yang akan membahas tentang perkembangan dunia fotografi. Nah, pada episode ini kita akan membahas tentang mirrorless kamera dan DSLR kamera. DSLR dan mirrorless. DSLR adalah singkatan dari Digital Single Reflect, yang artinya kamera ini memiliki cermin untuk merefleksikan cahaya ke optical viewfinder. Sementara mirrorless tidak memiliki cermin layaknya DSLR. Soal ukuran, DSLR memiliki size yang lebih besar karena sistem cermin yang ia miliki. Dan mirrorless tidak memiliki mekanisme tersebut yang membuat ukurannya jauh lebih kecil. Pada bagian luar, DSLR memiliki banyak tombol untuk memudahkan perubahan ukuran terutama pada sistem manual. Sedangkan mirrorless umumnya hanya ada sedikit tombol yang terletak di sisi luarnya. DSLR memiliki banyak pilihan lensa, namun ukurannya masih cukup besar. Sedangkan mirrorless hanya sedikit pilihan lensa, namun beberapa bahkan memiliki lensa permanen pada bodi kamera. Nah, sekarang kita bahas ya, terutama untuk teman-teman semua yang mula dan sedang bingung memilih mau kamera mirrorless atau kamera SLR. Nah, sekarang contohnya mirrorless kamera, bentuknya kecil, kelihatan sekali bentuknya ya. Kalau mirrorless tuh bodinya kecil dan SLR bodinya besar. Nah, sekarang bedanya apa aja sih di dalam SLR dan mirrorless ini? Yang pertama tentu body size dan beratnya ya, jadi body size and weight-nya. Nah, kalau mirrorless kamera dengan sistem yang tidak ada di dalamnya, langsung otomatis bodinya ini kecil ya. Sedangkan SLR memiliki bodi yang lebih besar. Tentu ada perbedaan yang lebih mendasar. Lensa misalnya, varian pada SLR tentu sudah lebih banyak. Nah, pada mirrorless kamera ini masih agak terbatas, walaupun sekarang sudah cukup banyak. Selain itu juga perbedaan yang kita harus lihat adalah image sensor dalam SLR dan mirrorless. Nah, seperti yang kita ketahui, ada beberapa macam sensor di fotografi, mulai dari micro four third, lalu APS-C dan full frame. Ya, umumnya SLR hanya mempunyai APS-C dan full frame. Sedangkan kalau mirrorless ini ada beberapa, yaitu mulai dari micro four third, setelah itu APS-C dan full frame. Selain itu yang paling sering menjadi perbedaan adalah cara pemotretannya. Ketika kita memotret dengan sebuah kamera mirrorless, ini adalah menggunakan electronic viewfinder. Ya, ketika kita menggunakan electronic viewfinder, tentu ada perbedaan dengan kalau kita memakai SLR, yaitu optical viewfinder. Nah, di mirrorless ini umumnya mengkonsumsi baterai lebih banyak. Nah, karena mengkonsumsi baterai lebih banyak, tentu kita harus mempersiapkan ekstra baterai lebih banyak ya. Nah, sedangkan kalau kita memotret menggunakan kamera SLR, ini kita menggunakan sistem yang namanya optical viewfinder. Nah, pada saat kita menggunakan optical viewfinder, itu hasilnya adalah hasil pencahayaan yang memang sudah masuk ke kamera, sehingga menghasilkan ada clarity, ya, kejernihan pada memotret. Jadi pada saat kita pencet tombol Berfungsi dengan baik. teman-teman, aku mau kasih lihat nih, kalau kita habis motret, habis memakai kamera, sebaiknya lensa ini dan kamera kita bersihin. Kita pakai blower dulu, kita bersihin debunya, supaya apa, debu-debu ini tidak nempel ya di lensa. Karena kalau nempel di lensa, kadang-kadang kita harus swab pakai daya. Jadi sebaiknya untuk pemeliharaan lensa yang baik, ya, setiap kali habis pakai ya kita bersihin. Nah, ini debu halus yang susah pakai blower, ini kita bersihin pakai koasnya ini ya, jadi kita bisa kombinasikan. Nah, jadi debunya tadi bisa kita angkat.
Bisa cek ke cahaya juga apakah sudah masih ada yang nempel atau enggak. Kita juga bisa pakai tipnya. Nah, ini ada seperti tipnya. Kadang-kadang ada yang terlalu nempel gitu ya ke lensa, jadinya kita harus pakai tip ini. Dan ini juga bisa ngangkat minyak-minyak loh. Jadi kalau ada minyak-minyak yang ada di lensa ini, kita bisa bersihin sekali. Nah, ini sudah bersih. Oke. Kita cek lagi ke cahaya ya. Nah, oke. Kalau kita lihat ke cahaya, oh iya, ini masih ada. Nah, ini kalau kita nggak langsung bersihin, lama-lama semakin sulit kita bersihinnya. Oke pemirsa, itu baru sedikit yang baru kita bahas. Nah, masih banyak lagi yang akan kita bahas di dalam DigiWorld tentang perbedaan mirrorless dan DSLR. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, kita akan simak setelah ini. Oke, balik lagi di bersama gua Joe Markus. Nah, pada sekarang ini kita akan membahas tentang lensa. Lensa ini memang tergantung penggunaannya. Kalau kalian baru memilih lensa, tentu harus tahu dulu apakah kalian butuhnya ini lensa wide angle, lensa tele, lensa zoom, atau lensa. Nah, ketika kita bicara tentang kategori lensa, tentu kita harus memperhatikan juga sistem kamera yang kita punya. Yang pertama, misalnya kita pakai SLR. SLR ini varian lensanya sudah sangat banyak karena memang sudah mulai sejak zaman analog. Nah, ketika kita masuk ke mirrorless, kita juga memperhatikan apakah lensa-lensa mirrorless ini ada varian yang memang kita butuhkan. Contohnya kita suka foto portrait, ya tentu kita harus memakai lensa fixed lens dengan diafragma yang besar. Contohnya misalnya yang saya pegang sekarang ini lensa fixed lens ya. Fixed lens ini diafragmanya cukup besar, 1,4 untuk mirrorless, dan lensa-lensa fixed lens juga kalau untuk mirrorless ini cenderung size-nya kecil. Jadi bawanya nggak berat, ya beda sama lensa SLR. Kalau lensa SLR ini cenderung besar-besar ya kan. Nah, jadi tentu saja beratnya, size-nya ini berbeda sekali. Nah, memang ada perbedaan dari sisi optical, tetapi lensa-lensa mirrorless sekarang juga sudah perkembangannya sudah jauh lebih bagus dan kualitasnya pun sangat bagus. Nah, ketika kita memakai SLR, tentu sistem yang tadi kita bahas antara optical dan elektronik ini menjadi yang sangat mendasar. Dan setelah itu penampilan juga ya. Kalau pakai mirrorless kan kecil gitu ya. Kalau pakai SLR ya cenderung besar. Nah, kalian membutuhkan fasilitas-fasilitas mirrorless atau SLR ini tentu tergantung kembali ke kita. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Untuk body kan udah lebih besar begini. Dan kadang-kadang kalau kamera SLR karena dia ada mirrornya di dalam, jadi pada saat memotret, nah ini cukup terdengar sangat solid ya. Sedangkan kalau kamera mirrorless dia lebih halus sehingga pada saat kita memotret ini bunyinya lebih halus. Dan kadang-kadang ada beberapa kamera yang memang cukup terasa sehingga kalau kita mau buat dia lebih halus juga bisa. Jadi pada saat ini ada menu-menu silent yang kita bisa tampilkan di dalam kamera mirrorless seperti itu. Untuk teknologi stabilizer pada SLR ini umumnya lensa-lensa yang mempunyai teknologi stabilizer ada di dalam lensanya, tetapi tidak dengan
kamera mirrorless. Kalau kamera mirrorless, stabilizernya ada di kamera, sehingga apapun lensanya, karena teknologinya sudah ada di dalam kamera, jadi sangat membantu untuk fitur stabilizer ini. Oke, ini ada video mail dari Marina. Marina ingin bertanya, dia seorang pemula. Nah, Marina tanyanya seperti ini. Nah, nama saya Marina dari Jakarta. Saya tuh pemula banget sama yang namanya fotografi, tapi saya suka foto dan saya juga suka traveling. Apa sih kamera yang cocok untuk saya, DSLR atau mirrorless? Makasih. Tentu tergantung kita ya. Kalau kita pakai SLR atau mirrorless, ini sudah sangat jelas beratnya ya. Kalau Marina wanita ya mungkin lebih cocok mirrorless. Nah, mirrorless ini juga opsi-opsi bodinya juga banyak, dari yang sangat compact sampai yang solid dan firm juga ada. Nah, setelah itu pilihan lensa-lensa mirrorless yang kecil-kecil ini tentu akan sangat tidak memberatkan ya ketika sedang melakukan traveling. Jadi tasnya, beratnya ini nggak terlalu berat begitu ya, jadi enak dibawanya. Kalau saya menganjurkan kamera-kamera yang kecil seperti ini, lensa-lensanya juga sudah cukup banyak kok variasi-variasinya, sehingga bisa dicocokkan dengan travelingnya mau seperti apa, apakah itu landscape fotografi atau dipadukan dengan street fotografi. Tinggal pilih lensa-lensanya. Untuk Mas Jo, bagaimana Didapatkan, dan ketika kontras tadi didapatkan, titik fokusnya langsung masuk di area yang diharapkan. Nah, ketika itu terjadi, titik fokusnya akan cenderung lebih solid. Lagi ya, tentu kita harus memperhatikan objeknya. Kalau bisa kita melihat objek yang memang mempunyai cahaya dan perbedaan-perbedaan kontras, sehingga akan memudahkan fokus yang sudah disetting di kamera supaya bisa mendapatkan clarity atau kejernihan, sehingga titik fokus bisa bekerja dengan baik. Oke teman-teman, nah masih di DigiWorld, masih banyak tips and trick yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Karena itu jangan mana-mana, stay tune ya. Masih bersama gua Joe Marcos. Habis ini kita akan melakukan demo pemotretan. Yang satu kita menggunakan SLR, yang satu kita menggunakan mirrorless, supaya kita tahu perbedaan yang mendasar ketika kita menggunakan dua jenis kamera ini. Mari kita praktekkan. Ini kita akan melakukan setting untuk depth of field. Pertama kali kita lakukan mencari exposure dulu yang betul. Setelah itu memfokus, mencari pre-fokus dan komposisi. Ya, mungkin ISO kita perlu tambahin sedikit karena kondisi cahaya. Nah, seperti ini. Sekarang ini dengan kecepatan shutter speednya 160 detik. Diafragmanya ada di f2. ISO-nya di 640. Tinggal kita cari komposisinya aja. Jadi ini juga sama dengan yang SLR tadi, hanya ada kemudahan-kemudahan di dalam menggunakan mirrorless, yaitu contohnya misalnya LCD, kita bisa flip ke atas. Nah, setelah itu penggunaan electronic viewfinder juga memudahkan untuk melihat hasil yang akan kita dapatkan. Sudah bagus, clarity-nya, brightness-nya juga sudah oke secara exposure. Baru kita bisa shoot. Nah,
Kalau kita lihat hasil dari perbandingan gambar, ya tentu ada perbedaan karena peralatan yang digunakan ini berbeda. Oke guys, kali ini kita mau lihat penggunaan beberapa jenis lensa mirror seperti lensa fix, micro four third, dan lensa fisheye. Karena beda lensa, pasti beda hasilnya. Ini lensa fisheye yang 9 mm. Jadi lensa yang ini tidak ada aperture-nya dan dia ada beberapa jarak pengaturan. Yang satu infinity, yang ini medium ya. Nah ini 0,2 meter, jadi 20 cm jarak fokusnya. Nah lensa ini bisa berfungsi juga sebagai body cap, karena kalau kita tutup begini dia langsung jadi body cap. Nah, dan karena bentuknya ringan dan kecil, jadi cukup menarik. Kalau ini lensa 45 mm, diafragmanya 1,8 dengan diameternya 37 mm. Jadi lensa portrait ya ekivalen to 90 mm. Nah, lensa seperti ini karena bentuknya ringan dan kecil, jadi enak dibawanya. Dan lensa ini lensa bagus. Ini lensa micro four third dengan aperture 1,7, focal length 10 mm, diameter 46 mm. Nah, lensa dengan focal length 20 ini kalau kita mendekati lensa normal, yang mana adalah ukuran focal length 50 meter. Jadi lensa-lensa seperti ini baik karena diafragmanya 1,4. Kita coba lensa fisheye. Fisheye memang ada beberapa, nah tapi kita coba yang lensa yang sangat ringan dan tipis dari Olympus ya. Nah, kita coba. Oke teman-teman, sekarang kita ganti lensanya. Sekarang kita cobain lensa yang mana ya? Oke, yang 45 mm. Kita coba. Nah, ini lensanya termasuk lensa portrait. Lalu kita bisa pakai juga untuk close up. Nah, oke kita udah pasang. Nah, sekarang saya akan coba tes foto ya dengan melakukan beberapa foto memakai lensa-lensa yang tadi kita udah coba. Nah, sekarang kita coba ini dulu. Sekarang kita mau tes lensa berikutnya yang Sigma tadi ya, 30 mm DC DN 52 1,4. Nah, sekarang kita coba putar sedikit ya supaya ada perbedaan antara yang tadi. Oke teman-teman, gimana tadi kita sudah melakukan praktek sama-sama menggunakan foto dengan kamera SLR dan mirrorless. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang didapatkan. Tetapi apapun alatnya, kameranya itu hanya alat pendukung saja. Lebih penting lagi domain kamera, yaitu fotografernya. Itu yang lebih penting di dalam sebuah pemotretan. Nah, tidak terasa sudah 30 menit kita sama-sama. Nanti ketemu dengan saya Joe Markus di episode DigiWord yang berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih, saya mohon pamit. Salam fotografi.